Teman-teman sekalian, video ini saya buat karena semalam kelihatannya ada masalah dengan audio dan mudah-mudahan juga memberikan penjelasan yang lebih detail, termasuk saya update ya data perdagangan akhir pekan. Jadi perkenalkan saya sharing nih materinya teman-teman sekalian. Jadi di kesempatan ini saya ingin memberikan dukungan untuk teman-teman selalu tetap ya optimis untuk berinvestasi, berusaha memahami nanti di sini ya topiknya adalah mengapa sih bursa kita kelihatannya katakanlah kurang bersemangat ya. Jadi ini ada fenomena yang disebut sebagai asset class and regional rotation ya. Jadi tahun lalu itu ini bisa dilihat di sini teman-teman. Ini saya tabel yang kami biasanya di Bahana itu susun ya. Jadi kalau disebut aset kelas itu di sini ada yang namanya currency misalnya, kemudian ada juga SBN ya, termasuk T-bond di sana berbagai negara. Berbagai negara pun sebetulnya sudah menunjukkan nanti ada rotasi regional ya. Kemudian juga saham ya, SPX itu bursa Amerika, Sensex India, SX5i itu Eropa, ya Shanghai Composite ya Tiongkok, kemudian ada MXAPJ itu negara berkembang di luar Jepang ya. Kemudian ada komoditi ya, kita bisa melihat, dan untuk komoditi ini bermanfaat sekali untuk melihat bagaimana upside potensial Indonesia atau malah downside risk ya. Jadi di komoditi teman-teman nanti lakukanlah dekomposisi istilahnya ya, mana yang income commodity seperti coal ya, kemudian juga nikel, kemudian rubber, CPO tentunya ya. Sementara cost commodity itu karena kita bukan lagi negara OPEC ya teman-teman, jadi pasti adalah minyak mentah ya di sana. Nah, terlihat bahwa pada tahun kita start aja ya 2020 waktu pandemi ya, kelihatan bursa kita oke GCI itu Jakarta Composite Index ya, HSG ya. Namun kita punya obligasi itu moncer ya, karena kekhawatiran pada risiko perlambatan ekonomi, orang mengamankan diri, yang gagal bayarnya risikonya terendah adalah SBN ya, bond yield kita tuh sempat 5,86 ya. Jadi di sini pun saya juga menikmati cuan saat itu ya. Kemudian setelah ada teknologi vaksin ya, kita mendapatkan manfaat dari katakanlah pasokan dari baik Tiongkok maupun negara barat ya. Kita bisa kembali bergerak, dan 2021 ya itu terlihat bahwa IHSG pada level aset ya, GCI itu 10% ya. Amerika karena stimulusnya masif ya, di sana katakanlah fintech, new economy seperti FANG ya, Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix dan Google itu betul-betul kinerjanya luar biasa. Namun memasuki 2022 ada perang, ada Fed tightening, dan yang menang itu tentunya adalah stagflation rally ya, karena ini energi yang naik. Ada juga kekhawatiran gara-gara katakanlah musim dingin di Eropa ya, dan Eropa juga epicentrum geopolitik ya. Kita menikmati ya harga batu bara luar biasa naik ya, itulah sebabnya emiten batu bara yang menang, walaupun pada level IHSG sendiri itu hanya naik 4%. Tapi teman-teman lihat bahwa di tahun 2022 berbagai bursa ya tadi yang saya sebut itu turunnya ada yang hampir 20% ya, bahkan di bursa Amerika sekitar 19,44 gitu. Nah, memasuki tahun ini ya ada banyak kejutan ya. Ternyata musim dinginnya tidak separah yang diduga ya. Itu sebabnya orang rotasi yang mana yang lebih murah, yakni Eropa. Jangan heran bahwa sepanjang tahun berjalan year to date ya sampai kemarin itu bursa Eropa SX5i itu paling moncer ya, boleh dibilang seperti itu. Dan terlihat dia harga coal itu anjlok ya. Itu selain juga karena perubahan situasi politik di Australia yang lebih friendly ke Tiongkok, itu memungkinkan Australia bisa memasok batu bara, dan itu kabar kurang sedap bagi emiten batu bara di Indonesia. Jadi saham-saham batu bara ya terjadi koreksi ya luar biasa. Namun nanti dalam pendekatannya tentunya teman-teman
ada sejumlah hal yang ingin saya sampaikan. Jangan membatasi investasi hanya pada saham. Kemudian yakini bahwa cuan itu tidak cuma dari kenaikan harga ya, tapi bisa dari dividen ya. Jadi nanti cermati kapasitas perusahaan membayar dividen atau kecenderungan mereka membayar dividen ya. Nah, itu jadi tesis yang menarik ya. Sementara untuk di aset kelas yang investor asing yang banyak keluar dari obligasi 3 tahun terakhir sejak November lalu, sebetulnya mereka mulai masuk dan tahun ini pun juga mereka masuk. Itu sebabnya koreksi atas SBN kita ya, teman-teman bisa lihat pada kolom 10Y ya, bonds yang terakhir kita tuh hanya terkoreksi oleh hanya 5 basis ya, sementara di berbagai negara itu koreksinya jauh lebih besar, seperti di UK misalnya masih ada 18,2 basis ya, dan ongkos berutang mereka untuk 10 tahun itu 3,85, dan ini angkanya sekitar mungkin 3 kali lipat rata-rata mereka selama 5 tahun. Jadi itu sebabnya saya sering mengatakan ya, risiko kredit boleh dibilang gagal bayar ya, obligasi negara kemungkinan ada di Eropa. Rupiah relatif terbilang bagus tahun ini ya, dugaan saya karena tahun lalu terlambat kita menguat teman-teman ya. Tapi kalau dilihat di sini bahwa banyak negara mata uangnya yang lebih lemah ya. Jadi ini adalah cara kita melihat ada yang namanya global rotation. Nah, tentunya ini dikaitkan dengan valuasi. Salah satunya adalah price earning ratio. Silakan lihat di tabel sebelah kanan ya. Ini yang tabel ini yang tidak ada, belum saya masukkan pada pertemuan semalam ya. Jadi pada pair terlihat bahwa siapa yang mahal, mungkin India ya di sana. Jangan heran jadi turun, tapi coba lihat Eropa itu 12,7 terbilang murah ya dibandingkan Indonesia sendiri sekitar 14. Namun yang menarik, Indonesia itu debt to equity ratio-nya itu terbilang paling rendah ya, jadi kurang sensitif dengan kenaikan suku bunga ya. ROI kita juga lumayan ya. Jadi saran saya sebetulnya lebih ke arah kesabaran ya, berpikir kontrarian, tetap investasi. Fundamental Indonesia relatif bagus, pasti ada volatility, dan ya ada baiknya adjust ya ekspektasi cuan itu tidak hanya dari kenaikan harga, dan kenaikan harga kan butuh liquidity, sementara asing masih melakukan rotasi regional ya. Sepekan lalu terlihat pada tabel sebelah kiri ya, 1W itu ya, boleh dibilang kita pasar modal GCI dan Uptrindo ini adalah indeks SBN ya, merah, dan pindahnya terlihat masih ke Eropa ya, ke DAX itu Jerman ya, kemudian negara berkembang juga bagus ya, tapi terlihat juga harga minyak CO1 itu meningkat, gold juga bagus ya, pertimbangkan juga investasi di gold ya. Ini adalah dashboard yang biasanya kami siapkan untuk memahami secara komprehensif dinamika apa yang sedang terjadi. Nah, yang seperti saya sampaikan bahwa ada kejutan ya, ternyata inflasi di Amerika kelihatannya tidak gampang buat turun, apalagi inflasi inti ya, itu ternyata lebih tinggi dari dugaan, sehingga bond investors ya, ini adalah imbal hasil SBN 2 tahun di Amerika yang jadi the best predictor untuk Fed Fund Rate ya, itu yang warna merah itu adalah T-bond yield 2 tahun yang selalu bergerak lebih dulu dari yang warna hitam itu, yang gelap ya, itu adalah Fed Fund Rate. Nah, sekarang ini kelihatannya dia lebih tinggi ya, jadi ini cukup mengejutkan. Jadi ada risiko Fed higher for longer ya, itu juga yang menyebabkan kemungkinan ada risiko gangguan di sistem pembayaran, boleh dibilang kredit, sistem kredit di global ya, apa yang disebut sebagai euro dollar market. Nanti ini kita bisa bahas. Itu sebabnya kalau kita lihat bahwa suku bunga dolar di Singapura ya itu lebih tinggi dari Indonesia warna merah itu ya dibanding warna biru, dan kita harus melihat bagaimana efektivitas
katakanlah keharusan stimulus ya insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia agar dana hasil ekspor bisa bermukim di dalam negeri. Balik kita ke yang halaman utamanya ya teman-teman. Dan kemarin juga saya sampaikan ada baiknya kita kenal dan mengukur ya volatility-nya seperti apa. Ini ada berbagai statistik volatility ya pada tabel yang di bawah terlihat bahwa turun naiknya BCA misalnya ya sekitar 18,6% ya, dan ini 10 tahun terakhir ya cuan BCA itu sekitar per tahunnya 15,35 ya, ini menarik ya gitu ya. Nah nanti volatility inilah yang sebagai dasar ukuran untuk teman-teman bisa melakukan trading ya. Jadi kalau deviasinya terlalu tinggi misalnya ya teman-teman bisa jual ya karena naiknya kegedean, kemudian juga kalau terkoreksi teman-teman bisa jadi acuan ya. Jadi ini yang saya sebutkan. GCI sendiri IHSG kalau dilihat di kolom yang sebelah kanan bawah itu kalau 10 tahun ya standard deviation-nya 13. Jadi bagi teman-teman yang belum dapat menerima penurunan portofolio 13% ya ada baiknya hati-hati berinvestasi di saham ya secara indeks ini IHSG ya. Saya sendiri sudah terbiasa bisa tidur dengan volatility. Itu aja teman-teman ya. Kalau yang pricing the value, net value the price sebetulnya sudah saya jelaskan pada banyak kesempatan ya. Hari ini saya ingin melengkapi apa yang semalam kurang ditekankan. Demikian, semoga bermanfaat.